Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menyusun bab 4 ya, hasil dan penelitian ya. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, baik adik-adik di rumah, saya sudah siapkan satu contoh di sini. Judulnya itu adalah tentang membentuk literasi membaca pada peserta didik di sekolah dasar. Jadi penelitian ini tuh adalah penelitian eksplorasi, di mana tujuan utamanya itu hanya untuk mendeskripsikan apa saja langkah yang dibuat oleh guru-guru setempat dalam rangka membentuk literasi membaca pada siswanya. Nah, pada bab 4 kan di situ kita uraikan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di sini seringkali mahasiswa bingung di hasil penelitiannya itu dibuat seperti apa. Kemudian di bagian pembahasannya itu dibuat seperti apa, begitu. Nah, itu yang akan saya jelaskan nanti ya. Oke adik-adik, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa saya sudah menyiapkan satu contoh, yaitu membentuk literasi membaca pada peserta didik di sekolah dasar. Jadi di sini kita langsung saja pada jenis penelitiannya ya. Jenis penelitian ini kan kualitatif. Jadi di sini peneliti mendeskripsikan bagaimana hasil penelitiannya tentang upaya-upaya yang ditemukannya di tempat penelitian itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh guru dalam rangka membentuk literasi membaca pada siswa-siswinya, begitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, entahkah kamu mendapatkan datanya melalui wawancara, melalui observasi, lalu kamu paparkan semuanya di bab 4. Nah, di bab 4 ini kan yang pertama kita mau bahas tentang bagaimana cara memaparkan hasilnya. Nah, adik-adik, setelah kita mengumpulkan data itu, kita melakukan reduksi data namanya ya. Dimana mereduksi data ini adalah kita melihat kembali hasil penelitian, hasil observasi, hasil wawancara, itu kita lihat kembali. Lalu kita fokuskan pada pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban dari responden yang benar-benar memberi jawaban yang benar-benar merupakan jawaban atas pertanyaan kita, atau yang benar-benar menjawab pertanyaan penelitian kita, begitu. Jadi yang tidak sesuai itu dibuang atau jangan digunakan. Nah, itu kegiatan di reduksi datanya ya, seperti itu. Lalu kita bisa buat tabelnya, ini adalah tabel ringkasan hasil penelitian. Jadi kita membuat ringkasan hasil penelitian kita ya. Misalkan di sini itu upaya sekolah dalam mengoptimalkan atau dalam membentuk literasi siswa sekolah dasar. Misalkan yang pertama itu adalah kapan dimulainya gerakan literasi sekolah, kemudian bergabung dengan taman baca, kemudian menyediakan buku-buku yang disukai oleh anak-anak dan sebagainya, begitu. Jadi itu dibuat dalam bentuk tabel, diringkas gitu ya, hasilnya itu diringkas gitu, sehingga nanti di pembahasan itu atau di uraian data kita itu jelas urutannya seperti apa, begitu ya. Setelah kita bikin tabel teman-teman, kita bikin apa ya, uraiannya. Nah, uraiannya itu misalkan begini tadi. Yang pertama, sekolah sudah memulai gerakan literasi sekolah itu di tahun 2016. Misalkan seperti itu. Maka kita jelaskan di sini bahwa SD ini sudah memulai atau sudah mengaktifkan gerakan literasi sekolah pada tahun 2016. Mereka tidak ketinggalan, kepala sekolah dan guru-guru menunjukkan cepat tanggap terhadap isu baru tersebut gitu, dan bagaimana kalian menjelaskan data tersebut ya. Kemudian setelah itu kalian paparkan semua data-data hasil penelitiannya. Kira-kira apa saja langkah-langkah dari guru dalam membentuk literasi membaca siswa, begitu.
Nah, setelah kamu paparkan itu, adik-adik paparkan dengan baik, yang mana kutipan langsungnya itu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan bagaimana pernyataan dari guru-guru atau narasumber wawancara kamu ya. Setelah itu di bagian pembahasan itu adik-adik, yang paling penting adalah bagaimana kamu melihat hasil penelitian itu lalu dikaitkan dengan dengan teori ya, dengan teori-teori yang berkaitan dengan upaya tersebut. Apakah ada teorinya? Upaya itu apakah ada teorinya? Selain itu, selain teori, apakah ada peneliti sebelumnya yang melakukan hal tersebut? Itu penting sekali. Untuk apa? Bahwa kita sebenarnya itu bukan menjadi orang yang pertama kali melakukan hal itu ya. Jadi disampaikan di sini, bisa juga kamu melakukan atau membandingkan ya, bagaimana dengan hasil penelitian orang lain ketika melakukan upaya yang sama. Begitu. Paham ya? Jadi pada bagian pembahasan itu adik-adik, kita tidak membicarakan data lagi ya. Kita tidak memasukkan data mentah lagi, data misalkan kutipan hasil wawancara ya, seperti itu. Kita tidak masukkan itu lagi di sini, di bagian itu tadi, di bagian hasil gitu. Nah, di bagian pembahasan ini misalkan ya, salah satu upaya guru dalam membentuk literasi membaca siswa itu adalah pengembangan pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Misalkan itu salah satunya. Nah, di sini kamu bahas tentang konsep tentang bagaimana pengembangan lingkungan kaya teks yang sudah dilakukan di sekolah itu. Nah, ternyata kamu katakan bahwa upaya pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah dalam rangka membentuk literasi membaca pada anak sekolah dasar ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu siapa? Kamu jelaskan di situ, dan kira-kira bagaimana hasil yang mereka capai di situ ya. Kamu bandingkan dengan hasil yang dicapai oleh guru-guru di SD tempat kamu melakukan penelitian, begitu. Kemudian adik-adik, selain kamu membandingkannya seperti itu, kamu juga kalau misalkan kamu menemukan teori bahwa teori yang mengklaim bahwa pengembangan lingkungan kaya teks memang adalah salah satu cara yang bagus atau cara yang tepat dalam rangka membentuk literasi membaca pada peserta didik, begitu. Itu harus dimasukkan di bagian pembahasan ya. Seperti itu. Saya pikir sederhananya bab 4 itu atau ringkasannya seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau kalian bisa melakukan hal-hal seperti itu sudah sangat luar biasa ya. Yang terpenting adalah kamu tidak boleh memanipulasi data agar nanti apa yang telah kamu temukan itu dapat dijelaskan dengan baik. Kemudian kalau kita melakukan manipulasi berarti semuanya jadi semu ya kan? Begitu. Oke. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan, boleh kalian beri komentar pada kolom komentar ya. Terima kasih untuk video kali ini, dan minta maaf ini sangat sangat simple videonya. Tetapi hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang inti ya. Silahkan kalau masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kalian ya.